Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in Waalaikumsalam progress. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Bobi Herwibowo, yang saya sayangi tentunya Umi Deti, serta ayah bunda semua yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, saya tidak henti-hentinya mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga hari ini saya masih berada di kelas ini. Kelas yang setiap nafasnya selalu ada Al-Quran. Kelas yang penuh inspirasi. Kelas yang membawa perubahan kepada saya tiap harinya. Alhamdulillah. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Usbob, Umi Deti, yang setia setiap pagi penuh kesabaran, membimbing kami para santri yang usianya tidak muda lagi, yang kadang lupa, kadang salah, bahkan kadang sering buat ribut di kelas. Namun Usbob dan Umi Deti selalu meredam dengan senyum dan doanya. Dan kadang tawar renyah Umi Deti yang memberikan kangen saya. Umi bisa membawa suasana menjadi bahagia setiap paginya, sehingga membawa energi positif buat kami, Umi. Terima kasih. Usbob, Umi Deti, dan ayah bunda semua. Testimoni saya ikut kauni Quran diawali dengan sebuah kisah saya, ayah bunda. Saya mengalami kecemasan yang begitu sangat sampai saya sudah meminum obat penenang. Dulu saya menganggap jabatan dan kekuasaan adalah kekuatan buat saya. Tapi ternyata justru jabatan membuat saya rapuh, ayah bunda. Saya lelah. Saya saya jauh dari Allah. Saya berpindah-pindah tempat tugas dari Indramayu, Cirebon, Bandung. Itu hanya untuk mengejar jabatan, promosi jabatan, ayah bunda. Saya tinggalkan keluarga. Saya hidup sendiri, keluarga hidup sendiri. Saya buang waktu saya. Maaf, Umi. Saat itu kisahnya dimulai dari masa pandemi. Masa pandemi melanda di Jakarta. Saat itu saya dinas di Jakarta, Umi. Ayah bunda. Dan karena saat itu saya masih memegang jabatan, saya punya tanggung jawab besar. Dan memang itu dituntut oleh atasan yang mempunyai jabatan struktural, tidak boleh WFH. Saya harus tetap masuk kantor. Ya Allah, Umi, kantor begitu sepi, jalanan sepi, setiap hari saya was-was, saya takut. Hari kemarin saya masih melihat teman saya masih ada di kantor, tiba-tiba dikabarkan dia terpapar dan kemudian tidak lama meninggal dunia. Suara sirene mobil tiap saat selalu berbunyi. Itu menggetarkan hati saya. Menggetarkan hati saya. Saya takut, Umi Usbo. Saya takut mati. Saya takut mati dalam keadaan saya jauh dari Allah. Saya belum bertobat. Saya masih banyak dosa. Masih banyak salah. Saya belum sempurna.
Kecemasan saya pada suatu ketika meledak. Saya takut banget saat itu di kantor. Badan saya panas dingin. Jantung saya berdebar-debar begitu kencang. Tensi saya tinggi. Saya saya menangis. Saya ingat semuanya yang pernah saya lakukan. Sholat saya rapuh, sholat saya terburu-buru. Karena ditunggu rapat. Karena ditunggu ekspos perkara. Dan saat itu saya membaca Al-Quran. Hanya karena saya punya hajat. Saya punya tujuan, baru saya ingat. Saya baru membaca Al-Quran, saya baru berdoa. Allah menyadarkan saya dengan adanya COVID. Saya menangis dalam sujud, tahajudku, Umi, ayah, bunda. Saya menyesali. Saya ingin dekat denganmu, ya Allah. Saya ingin mencintaimu. Dalam doaku, aku panjatkan. Ilahi anta maksudi. Farido kamatlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifatak. Wahai Tuhanku, Engkaulah yang aku maksud. Warido kamatlubi dan keridoanmu yang aku cari. Atini mahabbataka. Berilah kemampuan saya untuk bisa mencintaimu. Wa ma'rifataka dan makrifat kepadamu. Tiap malam dalam sujud tahajud saya panjatkan doa. Itu Umi Usbawah ya Bunda. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, waktu sama pasti sama pastinya dicepet. Kamu mau ikutin nggak? Kamu mau ikutin nggak? Disinilah ayah Bunda Usbo. Saya baru sadar jika saya mengejar jabatan terus, saya akan kehilangan diri saya. Saya ini seorang anak perempuan yang sejak kecil oleh almarhum ayah diajari untuk jujur, diajari etika yang baik, dan agar takut kepada akhirat. Saya disekolahkan di sekolah agama terus, Umi. Saya sekolah di MTS, Alia. Bukan tanpa alasan ayah saya. Ayah ingin saya menjadi penegak hukum yang berakhlak. Nanti insya Allah ada kisah saya menjadi jaksa, Umi. Insya Allah. Sehingga Usbob Umi, saya mengambil keputusan yang sangat berani. Saya lepas jabatan struktural saya karena saya melihat saya makin jauh, makin tidak punya waktu bersamamu. Ya Allah, banyak yang menyayangkan saat itu, Mi, Deti, Usbob. Bahkan atasan saya marah besar karena beliau yang menggendeng-gendeng saya, ayo, ayo terus. Ayo menghadap, ayo menghadap. Enggak mau, enggak. Biar cepat dapat jabatan, enggak. Saya enggak mau. Akhirnya marah besar baru Lebaran kemarin mau komunikasi. Tapi saya tidak sedih, tidak apa-apa. Karena suami anak-anak mendukung keputusan saya untuk melepas jabatan. Suami menemani saya menghadap Biro Kepegawaian untuk menyatakan saya lepas jabatan. Halaka Ani Sultania.
Selanjutnya, saya putuskan pindah ke Yogyakarta karena anak saya sedang kuliah di sana. Tidak hanya itu, saya ingin ketenangan di sini. Alhamdulillah, saya punya banyak waktu. Saya bisa melaksanakan sholat-sholat sunnah, sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah, saya lakukan. Saya bisa punya waktu membaca Al-Quran. Dan Masya Allah, dengan membaca Al-Quran, saya dapatkan ketenangan yang selama ini saya belum pernah dapatkan, Umi, Usbo, Ayah Bunda. Al-Quran sebagai obat kecemasan saya. Sebagaimana surat Ar-Rod ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan tentram. Air mata saya mengalir, Umi, yang pertama kalinya. Karena ketentraman itu benar begitu damai yang selama ini di Jakarta begitu hiruk pikuk. Begitu banyak sikat sikut, Umi. Saya nggak tahan. Saya menemukan kedamaian dan ketenangan di sini. Akhirnya saya mempunyai keinginan untuk menghafal Al-Quran di sini, Umi. Pertama, saya menghafal sendiri, tanpa guru, tanpa metode. Saya mulai dengan juz 30 surat An-Naba. Masya Allah, Umi. Lama sekali saya hafal selama setahun. Satu surat itu saya hafal. Mungkin Allah juga sedang membersihkan doa doa dosa saya, Umi. 1 tahun, Umi, saya ingat sekali. Tapi habis itu lupa. Habis itu lupa. Tapi terus saya tidak putus asa. Saya terus berdoa. Ya Allah, mudahkanlah hamba menghafal kitabmu. Berikan cahaya nur dalam hatiku. Sehingga hamba bisa istiqomah. Akhirnya Allah mendengar doa saya, Umi. Lagi-lagi Allah maha memberi rahmat kepada hambanya yang mendekat. Saya melihat tayangan di televisi. Ada metode menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Waktu itu yang menyampaikan Umi Maya. Awalnya saya ragu, apa iya menghafal Al-Quran semudah itu? Saya pernah lakukan, tapi begitu sulit. Saya hampir putus asa. Akhirnya karena dorongan yang kuat, saya ingin memperbaiki diri saya, mensucikan diri saya. Biar doa-doa saya bisa didengar, bisa tembus ke langit untuk anak-anak, untuk keluarga. Akhirnya saya ikut metode Kauni dengan menghubungi nomor telepon yang ada di layar televisi saat itu. Dan benar, metode Kauni bukan sekedar teknik menghafal. Metode Kauni metode yang menyatukan hati dengan ayat. Ayat yang kita baca dengan gerakan tangan, pengulangan berkali-kali, dan visualisasi makna itu tertanam dalam hati. Dan itu memudahkan untuk saya menghafal Umi. Usbab. Dan tadabur usbab tentang ayat-ayat yang mendalam kini mengalir ke dalam hati seperti air jernih. Saat hati saya merasa tentram, damai, dan tenang. Sehingga
Saya nggak mau ketinggalan tausiah Usbob. Kalaupun saya off cam, saya sedang sakit, saya selalu rekam tausiah Usbob dalam HP yang khusus untuk mereka. Karena saya akan ulang-ulang tausiah Usbob saya dengarkan. Itu pun sebagai bekal saya di kantor. Karena kadang teman-teman memperhatikan, rupanya tahu kalau saya sedang belajar menghafal Al-Quran. Karena saya suka mengajak mereka, namun mereka belum belum ada waktu, belum mau, dengan alasan hafalan Al-Quran saya masih begini. Kalau jam 5 sampai jam 6 lagi sibuk-sibuknya mengurus cucu. Tapi dia mau belajar. Sehingga ada beberapa teman yang ingin saya menjadi imam mereka dalam sholat duhur, sholat asar sebelum kami pulang kantor. Dan disitulah ketika selesai sholat, mereka ingin diajari, diberi ilmu atas ayat-ayat yang pernah saya pelajari. Kemudian berbekal rekaman yang saya sudah dengarkan dari Usbob, saya sedikit-sedikit sampaikan ilmunya Usbob. Kemudian saya juga membacakan ayat-ayat per ayat dan artinya. Mereka senang dan kadang mereka tertidur. Saya tidak kecewa, saya malah senang. Mungkin mereka mendengar ayat-ayat dan maknanya yang saya sampaikan. Mereka merasa tenang dan mereka tertidur. Saya berdoa semoga ayat-ayat yang saya bacakan kelak bersemi di hati mereka dan mereka mau menghafal Al-Quran seperti saya. Selanjutnya Umi, setelah ayat-ayat yang ada di dalam hati saya refleksikan ke dalam wewenang saya. Ketika saya sebagai jaksa penuntut umum, pendekatan saya kepada terdakwa sekarang berubah. Saya tidak lagi menggunakan kekuasaan, tapi saya menggunakan hati nurani. Ketika saya menginterogasi terdakwa sebelum dilimpahkan ke pengadilan, atau ketika setelah persidangan, selalu saya menasihati mereka, jangan tinggalkan sholat ya. Hidup ini ujian. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtali faja'alnahu sami'an basiro. Masih masih ada waktu kalian untuk kembali. Kemudian Umi, ketika saya sebagai jaksa penyidik, biasanya saya menyidik itu perkara korupsi. Biasanya pelakunya adalah para pejabat. Saya ingatkan mereka, Allah melarang penggelapan harta amanah atau korupsi. Sebagai firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 161. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkan itu. Umi, Usbob, ayah bunda, tidak hanya wewenang itu, jaksa juga punya wewenang sebagai pengacara negara. Klien kami adalah instansi pemerintah, BUMN, BUMD, jadi instansi pemerintah. Kalau masyarakat atau swasta belum bisa kami dampingi. Jadi sebagai jaksa pengacara negara, ketika saya
diberi kuasa oleh sebuah bank negara. Saya mengundang nasabah atau debitur yang macet. Saya melakukan negosiasi. Kemudian saya nasihati mereka bahwa hutang adalah amanah dan kewajiban pribadi yang harus diselesaikan, bahkan setelah meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, jika seorang mukmin masih tergantung atau tertahan karena utangnya, sampai utangnya dilunasi. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1078. Usbom Umi, ayah bunda sebisa mungkin wewenang yang ada pada diri saya dapat menebar kebaikan walaupun hanya sedikit menasihati. Amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga mereka bisa menyadari, menyesali, dan bertaubat. Alhamdulillah Usbom Umi. Sejak menghafal Al-Quran dengan metode Kauni, saya merasa derajat saya diangkat oleh Allah. Bukan di mata manusia, tapi di mata Allah. Saya bukan lagi sebagai jaksa yang sombong karena jabatan, tapi hamba yang rendah hati karena hafalan. Kecemasan saya hilang, Umi. Saya tak lagi takut mati. Karena setiap ayat yang saya hafal adalah bekal. Dan setiap sholat yang saya sempurnakan adalah sebagai pelindung saya kelak. Dari Jakarta yang penuh tekanan ke Yogyakarta yang penuh rahmat. Dari kecemasan yang menggerogoti ke ketenangan yang mengalir dengan ayat-ayat Robmu. Jabatan yang menjauhkan, sekarang hafalan yang mendekatkan. Dan semua ini bermula dari keputusan kecil ayah bunda. Menghafal satu ayat setiap hari. Dengan hati yang tulus, menggunakan metode Koni hingga akhirnya saya menyadari betul bahwa Al-Quran menjadi penyembuh luka batin saya yang selama ini. Sebagaimana surat Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat, penawar, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang dolim, Al-Quran itu hanya menambah kerugian. Demikian kesaksian saya, Usbo Umi Deti. Mohon bimbingannya terus. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.